Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Pendidikan Ekonomi kelas A Stambuk 18 Universitas Negeri Medan akan memberi tips nih bagaimana sih cara strategi pemasaran di pasar. Dalam memasarkan suatu kegiatan pemasaran di pasar, manajer nih tentu harus tahu apa aja sih yang harus kita lakukan untuk memikat daya saing agar produk kita itu dapat dibeli oleh orang. Bagaimana sih strategi pemasarannya? Di sini akan kami jelaskan. Nah, dalam strategi pemasaran, manajer akan dihadapkan pada beberapa pertanyaan. Di sini ada 7 yang harus diketahui oleh manajer dalam memasarkan suatu produknya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan harus memusatkan perhatiannya pada jenis-jenis pembeli tertentu saja? Yang kedua, apa sih yang diinginkan oleh pembeli untuk memuaskan kebutuhannya? Di sini manajer juga harus tahu apa sih yang diinginkan oleh konsumennya untuk memikat daya tarik keinginannya untuk membeli produk kita. Dan yang ketiga, bagaimana manajemen mengkoordinasikan bauran pemasarannya. Nah, di sini juga manajer harus tahu bagaimana caranya untuk mengkoordinasikan bauran pemasarannya. Yang keempat itu, apakah perusahaan perlu menghindari persaingan? Nah, bagaimana tuh? Perlu nggak menghindari persaingan? Yang kelima, bauran pemasaran seperti apakah yang harus terbaik bagi perusahaan tersebut? Karena itu, dalam cara seperti apa pemasok mempengaruhi upaya-upaya pemasarannya. Dan yang terakhir itu, bagaimanakah faktor-faktor pendapatan dan ketenaga kerjaan mempengaruhi upaya perusahaan untuk menjual produknya. Nah, untuk menjawab ketujuh pertanyaan yang harus kita ketahui dalam strategi pemasaran akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Membahas mengenai bahwa dalam strategi marketing ada 5 hal yang perlu kita ketahui. Nah, untuk yang pertama adalah kita harus tahu dulu siapa yang akan menjadi target kita. Artinya kita harus membuat siapa yang akan menjadi target kita, dan kita tidak bisa membuat semua orang untuk menggunakan produk kita. Namun, kita harus membuat siapa yang paling dominan untuk menggunakannya, agar hal tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang sudah kita tetapkan. Nah, untuk yang kedua adalah di mana mereka hangout atau di mana biasanya tempat masyarakat berkumpul. Artinya adalah setelah di awal tadi kita sudah tahu siapa target kita. Nah, untuk yang ini adalah kita harus mengetahui di mana mereka, berapa usia mereka, apakah mereka termasuk dalam masyarakat golongan menengah, rendah, atau kaya. Nah, untuk poin yang ketiga adalah apa topik yang akan dibahas. Setelah Anda sudah mengenali apa topik yang akan Anda tawarkan, apakah langsung ke produk atau mengenali terlebih dahulu? Nah, sebaiknya adalah kita menggunakan yang soft dulu, atau kita lebih baik mengenali dulu apa produk kita ke orang-orang, ke masyarakat, agar kita itu tidak langsung berpikiran negatif terhadap kita. Nah, untuk poin yang keempat adalah kenapa harus Anda? Artinya adalah kita perlu bertanya pada diri kita, mengapa harus saya, kenapa tidak pengusaha lain, agar kita lebih bersemangat dan mempunyai nilai tambah dalam usaha kita. Nah, untuk poin yang terakhir atau yang kelima adalah bagaimana caranya agar produk kita bisa diterima oleh masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi marketing atau pemasaran. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya tentang dasar strategi marketing. Namun di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tips di era globalisasi atau di zaman now sekarang. Yang pertama itu adalah jalur marketing. Di dalam jalur marketing ini kita jangan sampai hanya satu jalur, contoh hanya di brosur saja, melainkan kita mencoba beberapa jalur sehingga peluang orang mengetahui produk kita akan lebih banyak. Contoh bisa melalui majalah, koran, radio, televisi, atau bahkan media lainnya. Yang kedua itu adalah dengan proaktif networking. Artinya di sini kita harus lebih aktif dengan jaringan atau dunia, sehingga kita lebih mengetahui apa di dunia saat ini, apa yang terjadi. Bisa melalui dengan relasi kita, dengan menggunakan seminar bisa, atau kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sejalan dengan produk kita, atau bahkan tidak sejalan, bisa kita berkomunikasi atau berkawan, sehingga itu akan menambah ilmu pengetahuan kita mengenal dunia. Yang ketiga itu menurut saya adalah dengan menggunakan
different. Artinya mari kita membuat hal yang unik di produk kita tersebut. Contoh di bagian pelayanannya kah terhadap si konsumen, atau ada hal yang unikkah di bagian bungkusannya atau yang lain, sehingga ada hal yang tidak dilupakan oleh si pembeli atau si pemakai atau si konsumen tentang produk kita tersebut. Yang keempat itu menurut pendapat kelompok kami ialah dengan mengetahui produk kita itu di selain harga. Artinya jangan kita hanya berpatokan dengan harga, tapi kita harus mengetahui sebelumnya produk kita itu apa sebenarnya kelebihan produk kita dibanding produk yang lain. Contoh di bagian rasa kah, atau di bagian bungkusannya kah, atau di bagian yang lainnya. Sejalan dengan yang tadi, ada different, ada perbedaan. Yang kemudian adalah menurut saya mari kita mengetahui mekanisme pasar. Jangan sampai kita tidak tahu apa yang terjadi di pasar. Contoh di permintaan masyarakat. Boleh saja karena tidak kita ketahui sebenarnya terjadi di pasar, kita malah bangkrut. Contoh kita memproduksi sebanyak segini, padahal pada saat itu pendapatan masyarakat rendah, sehingga permintaan terhadap barang kita itu tidak sesuai. Maka kita harus lebih teliti di permintaan masyarakatnya. Yang kemudian menurut saya kita menggunakan email atau sosial media. Contoh di Instagram, kita promosiin di Facebook. Apalagi zaman sekarang anak-anak pun sudah menggunakan Facebook, bukan? Jadi kita mari kita mempromosikan produk kita itu melalui Facebook. Karena peluangnya nanti mengetahui mereka lebih banyak, karena Facebook semua orang punya. Jadi palingan umur 1-5 tahun yang nggak punya, sehingga nantinya peluang mengenal produk kita, bahkan tertarik dengan produk kita itu semakin banyak, ataupun di Instagram atau bahkan di YouTube. Kemudian melalui email, mari kita lebih luas lagi, apalagi email itu langsung ke mendunia. Jadi tidak ada lagi hambatan. Mungkin di dalam WA atau masih sekitar-sekitaran kita, tetapi kalau email dengan WhatsApp sudah mendunia, sehingga produk kita terkenal sampai ke dunia. Selamat mencoba, semoga sukses, dan salam pengusaha.